Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan buku nih pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada hari ini kita akan masuk bab 5 tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Dengan fokus kajian Quran Surah Abasah ayat 1-10 dan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Untuk itu, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hazanah keilmuan 1. Quran Surah Abasah ayat 1-10. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya. Wa ma'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, sedang ia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya. Asbabun nuzul dari Quran Surah Abasa ayat 1-10 ini, beberapa ulama mengatakan surah ini turun menyangkut sikap Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh musyrikin Makkah. Salah satunya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau berharap ajakannya dapat menyentuh hati dan pikiran mereka, sehingga mereka memeluk Islam. Diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah Islam. Saat itulah datang Abdullah ibnu Ummi Maktum yang rupanya tidak mengetahui kesibukan Nabi Muhammad SAW karena kebutaannya. Lalu ia menyela pembicaraan Nabi, memohon agar diajarkan kepadanya tentang Islam. Ini dilakukannya berkali-kali sehingga tidak berkenan di hati Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad saat itu sedang berdakwah begitu ya kepada orang-orang Quraisy. Namun beliau tidak menegur apalagi menghardiknya. Hanya saja nampak pada air muka beliau rasa tidak senang. Maka turunlah ayat di atas untuk menegur beliau. Jadi ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum ini datang dan meminta kepada Nabi untuk diajarkan tentang Islam, karena dia tidak tahu Nabi sedang sibuk karena buta tadi ya, Nabi itu tidak berkenan ya. Jadi kurang serap kalau bahasa kita ya. Kemudian Nabi menunjukkan nampak air muka yang tidak senang. Nah, disinilah kemudian Allah menegur sikap Nabi bahwa tidak boleh seperti itu, karena belum tentu orang-orang Quraisy yang didakwai Nabi itu mereka mau beriman. Arti mufradat dari ayat Quran Surah Abasa ayat 1-10. Abasa, dia bermuka masam, watawalla, dan berpaling, al-a'ma, seorang buta, yazakka, ingin menyucikan dirinya, au yadzakkaru, atau ingin mendapatkan pengajaran, tasyaddah, memberikan perhatian, yas'a, dengan bersegera, yakhsha, takut kepada Allah. Kandungan ayat mulai dari ayat 1-10 dari Quran Surah Abasa adalah 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya. Siapa tadi? Di sini dimaksudkan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tetapi ini juga berlaku untuk semua orang Islam.
tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela, dan ingin mendapatkan pengajaran. Kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. 2. Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar tidak mengkhususkan memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikannya kepada siapa saja, tidak membedakannya kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Sambutan yang baik kepada orang yang datang dan membutuhkan itu lebih baik dan wajib, sedangkan berpalingnya pada orang kaya yang tidak memerlukan karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Gitu. Karena tadi Nabi kan berdakwanya kepada pembesar-pembesar Quraisy itu. Nah, padahal mereka sebenarnya tidak ada minat untuk belajar Islam. Orang yang benar-benar ingin belajar Islam, malah saat itu karena dia menyela, dia tidak tahu, dia buta, Nabi malah bermuka masam. Itu ditegur oleh Allah. Tidak boleh. 3. Kewajiban kita adalah mendidik kaum muslimin, terutama bagi yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Ayat-ayat di atas mengajari kita akan pentingnya kepedulian terhadap sesama muslim dan menebarkan ilmu keislaman kepada mereka. Jadi yang utama adalah mengajari orang sesama muslim. Itu dulu. Nah, dalam Quran Surah Abasa ayat 1-10 ada etika pengajaran di sana. Bagaimana seharusnya guru itu memberikan pelayanan terhadap muridnya. Dan bagaimana murid pun harus bersikap kepada guru. 1. Wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Ya, ini umum siapa saja, baik guru maupun murid. Sesama siswa pun, sesama murid pun bisa saling membantu. Temannya siapa yang butuh bantuan maka dibantu. Guru pun sama. Yang kedua, memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Jadi, ya, kita berikan pelayanan, guru memberikan pelayanan sesuai dengan profesinya, sesuai dengan proporsinya. Murid pun sama, ketika bertanya dengan guru pun ya jangan terlalu berlebihan juga, begitu ya. Nomor 3, pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kalau tadi ada pada pencari ilmu, yang pertama adalah niat dengan ikhlas, sama. Guru pun juga harus sama seperti itu. Bismillah ya, niat ngajarnya untuk apa ya? Untuk liridhoi ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah. Maka dari itu, nomor 4, guru harus 1. Selalu husnudon kepada muridnya, selalu berbaik sangka kepada para siswanya, tidak boleh suudon, karena apa yang ada, yang tadi sudah saya jelaskan, apa yang ada dalam pikiran itu akan yang terjadi. Guru itu adalah orang tua. Apa yang kemudian guru pikirkan itu bisa terjadi terhadap muridnya. Nomor 2, bersikap cermat dan hati-hati dalam mengambil tindakan, adil, penuh kasih sayang, menjunjung tinggi kesopanan, dan lemah lembut terhadap muridnya. Sekarang kita masuk pada khazanah keilmuan kedua. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul dalam Quran
surat Al-Mujadilah ayat 11, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memberikan tempat khusus kepada para sahabat ahli Badar. Suatu hari, ketika majelis sedang berlangsung, datang beberapa sahabat ahli Badar lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, Waalaikumsalam ya ahli Badar. Mereka mengucapkan salam kepada orang-orang di majelis itu, dan mereka menjawabnya pula. Namun tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya, sehingga para ahli Badar itu berdiri. Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang tidak ikut perang Badar untuk mengambil tempat lain, agar para ahli Badar bisa duduk di dekat beliau. Orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan itu dengan menuduh Rasulullah tidak adil. Katanya Muhammad berlaku adil, ternyata tidak. Mereka bermaksud memecah belah para sahabat. Ketika tuduhan itu sampai di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan bahwa siapa yang memberi kelapangan untuk saudaranya, ia akan mendapatkan rahmat Allah. Para sahabat menyambut seruan Rasulullah itu dan turunlah Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi kelapangan tadi memberikan tempat. Kenapa ahli Badar mendapat tempat khusus? Ya, karena mereka sudah melakukan jihad fisabilillah. Mereka sudah berjuang bahkan dengan nyawa mereka untuk memperjuangkan agama Islam. Dan orang-orang yang belum pernah mengikuti perang Badar itu tidak mau memberikan tempat, makanya oleh Rasulullah itu kemudian ditegur, berilah tempat ya biar bisa sama-sama belajar. Arti mufradat, tafassahu, berilah kelapangan, yafsahillahu, Allah akan melapangkan. Wa idza qila syuzu, jika dikatakan berdirilah kamu, fangsyuzu, maka berdirilah kamu. Yarfa'illahu, niscaya Allah akan meninggikan utul ilmah, orang-orang yang berilmu, darajat, dengan beberapa derajat. Ta'maluna khabir, maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kandungan ayat 1. Ayat ini Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, antara lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberi kelapangan, usaha, mencari kebaikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan dan sebagainya, termasuk yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis itu. Antara lain, saling menghormati, datang pada waktunya, selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertenggang rasa. Bagi yang lebih dahulu datang, hendaknya memenuhi tempat di depan. Bagi yang terlambat datang, hendaknya menerima dengan lapang. Ini tadi sama ya dengan adab-adab menuntut ilmu yang sudah saya sampaikan sebelumnya. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman, dan tentram dalam masyarakat. Juga orang-orang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. 4. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui secara detail semua yang dilakukan manusia. Tidak ada yang tersembunyi baginya dan Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan masing-masing. Sekarang kita akan mempelajari tentang konsep ilmu dalam Islam. Apa sih ilmu itu? Ilmu secara bahasa itu adalah pengetahuan, sedangkan secara istilah pengetahuan yang dihimpun melalui metode ilmiah, ya, bukan metode mistis tapi metode ilmiah. Modal memperoleh ilmu yaitu
akal, hati, pendengaran, penglihatan, pengamatan, keinginan, usaha, percobaan, dana, waktu, dan guru. Semuanya itu harus ada, ya. Jadi seluruh fisik kita harus hadir. Akal, hati, pendengaran, penglihatan, pengamatan, keinginan, usaha, percobaan itu harus ada semuanya, ya, bukan asal-asalan. Kemudian dana, kenapa butuh dana? Ya jelas, setiap orang mau sekolah, mau belajar itu pasti butuh dana. Waktu, jadi kalian harus ada waktu untuk menuntut ilmu, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan butuh guru. Kenapa butuh guru? Karena dia yang akan membimbing. Itu. Belajar sendiri boleh, tetapi tetap harus kemudian dengan pantauan guru, ditanyakan kepada guru. Yang ketiga, sikap yang harus dimiliki pencari ilmu yaitu 1. Fokus, 2. Konsisten, 3. Disiplin, 4. Kontinu. Artinya ketika kalian belajar, kalian fokus, pikirannya tidak terpecah belah, konsisten, ya, konsisten terus-menerus seperti itu, disiplin dan kontinu, ya, keberlanjutan. Lanjutan dari konsep ilmu dalam Islam. 1. Memiliki manfaat ilmu. Apa saja manfaatnya? Membedakan benar dan salah, meninggikan derajat manusia. Tadi ya pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat orang mencari ilmu dengan beberapa derajat. Beberapa, ya, bukan 1 derajat tapi berapa, artinya jamak, banyak derajat yang diangkat oleh Allah. Yang ketiga, dihargai orang lain. Ketika kita berilmu, orang akan lebih menghargai kita. Kemudian 4. Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. 5. Sebagai amal jariah. 6. Mudah menjalani kehidupan. Sedangkan etika dalam majelis ilmu yaitu saling menghormati, datang pada waktunya, selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertenggang rasa. Bagi yang lebih dahulu datang hendaknya memenuhi tempat di depan, bagi yang terlambat datang hendaknya menerima dengan lapang. Sekarang wawasan tambahan sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini tentang keutamaan ilmu. Apa sih keutamaan ilmu itu? 1. Ilmu hanya dimiliki oleh manusia. Inilah kemudian yang menyebabkan kenapa Nabi Adam dulu ketika awal kali diciptakan, justru malaikat dan setan dan iblis yang setelah yang diciptakan lebih awal dari manusia itu justru disuruh bersujud, diminta bersujud kepada Nabi Adam, karena hanya manusia yang memiliki ilmu. Kedua, Nabi Adam alaihissalam lebih mulia daripada malaikat karena ilmu. Padahal malaikat tidak pernah berbuat dosa, ya, tapi Nabi Adam. Artinya kita sebagai keturunan Nabi Adam juga seperti itu. Tapi ingat, karena ilmu, makanya penting untuk belajar ilmu. Jangan sampai kalian menyepelekannya. Ilmu sebagai sarana untuk bertakwa. Ilmu akan menjaga pemiliknya. Ilmu juga menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Ilmu sebagai petunjuk menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat diraih dengan ilmu. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat, kata Allah. Nah, ilmu menjadikan manusia menjadi terhormat dan bermartabat. Kemudian malaikat, hewan, dan tumbuhan mendoakan orang-orang yang sedang mencari ilmu. Ini loh keistimewaannya mencari ilmu, ya. Orang yang sedang menuntut ilmu dinilai sebagai jihad. Perhatikan 2 item terakhir ini. Jadi ketika kita niat secara ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu thalabul ilmi liridha'i ta'ala, maka seketika itu juga malaikat, hewan, tumbuhan yang ada di sekitar kita itu ikut mendoakan kita. Mau tidak kita didoakan malaikat? Malaikat tidak punya dosa, ya. Jadi ketika berdoa untuk kita, maka itu jelas akan dikabulkan oleh Allah. Nah, bahkan orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai jihad. Jihad itu pahalanya luar biasa. Ya, kita tidak pada masa Rasulullah yang jihadnya dengan perang. Dengan perang kita tidak seperti itu. Ya udah, kita dengan menuntut ilmu pun itu sudah berjihad. Enak sekali loh, dapat pahala yang banyak itu hanya dengan menuntut ilmu. Mari kita manfaatkan betul
Ya, kita manfaatkan betul cara mencari ilmu ini untuk mendapatkan pahala dan kita dihitung sebagai orang yang berjihad, agar malaikat, hewan, dan tumbuhan juga mendoakan kita. Banyak berdoa ketika belajar ini ya, apalagi kalian sudah kelas 9, doa supaya juga ujiannya sukses, kehidupannya sukses, begitu. Itu saja dari buku ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya buku ini mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan dan banyak berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.